Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaroni. Saya Hermi Ramadan dan ibunya. Jadi kami sekarang berada di Telur Asin Mak Minur yang berada di Dengklok, Karawang. Jadi izin bertanya ya Bu ya. Jadi untuk perusahaan itu kapan sih dimulainya? Ya tahunnya tahun 1996. Sudah lama juga berarti? Sudah lama. Lalu selanjutnya, siapa saja sih pengelola usaha ini pada awal pendirian? Bapak Edi Susanto ya. Bapak Edi Susanto. Bapak Edi Susanto itu atasan saya. Ini kerja. Untuk alamat perusahaan ini tepatnya di mana itu? Jalan, maksudnya desa Kertasari. Desa Kertasari. Desa Kertasari dengan Dengklok. Terus selanjutnya, awal mula ide dari membuat usaha ini dibuat apa sih? Idenya, Iya. idenya waktu itu karena di sini banyak persawahan kan, gitu kan. Jadi banyak persawahan itu banyak orang yang ternak itik itu nggak ada yang nampung telurnya, nggak ada yang nampung telurnya. Ada juga kalau nampung telur cuma biasa diceplok, diapain gitu. Gimana caranya supaya telur bebek ini yang usianya cuma 7 hari itu udah mau busuk, gimana caranya supaya telur ini dapat awet dapat lama gitu kan. Akhirnya idenya ya diasin gitu. Pertama diasin itu cuma dicelup gitu, lama-lama berkembang. Gimana caranya, karena dicelup begitu dari adonan, dari garam itu kekuatannya nggak lama kan. Jadi akhirnya diapain, pakai abu gitu, digulung pakai abu, dimasukin ke dalam plastik, dimasukin ke kemasan, dan jadi agak lama gitu. Jadi agak lama, kuat bebeknya, itu telur asinnya itu kuat gitu. Karena proses pengasinan itu bisa kekuatannya 14 hari. Lama juga ya Bu? Lama, ya. Kita masuk ke sesi produk dan pemasaran. Pertanyaan pertama, apa saja jenis produk yang ditawarkan? Jenisnya cuma satu, ya telur asin aja gitu. Apa produk unggulan atau yang sering dipesan? Ya itu telur asin itu, telur asin aja. Bagaimana kualitas produk yang ditawarkan dari bahan bakunya mungkin? Ya, dari pemilihan bahan bakunya itu dari pertama dari proditiknya, ya pasti kan itu dari proditiknya kita pilih yang baru apa, yang usianya itu nggak lama gitu, baru dari kandang, dari ternak kita diolah, jadi supaya fresh terus. Jadi pemilihan bahan baku itu yang berkualitas lah gitu ya, pastikan. Lanjut, bagaimana tahapan dalam proses pembuatan telur asin ini? Tahapannya dari telur itik, kemudian kita cuci, kita proses, dan kita kalau di kita di center gitu ya, supaya kelihatan itu telur baru atau tidak, dalamnya baru kita celupin ke dalam adonan dan digulung itu pasti. Digulung pakai abu gosok ya. Selanjutnya, berapa harga yang ditawarkan dari produk asin? Dari 3.1 telur. Bagaimana strategi penetapan harga yang diterapkan untuk produk yang ditawarkan? Jadi gini ya, kan kalau telur itu ada harga naik, ada harga turun kan. Nah, kalau kita lagi panen itu kan harga otomatis harganya murah kan, karena banyak bahan baku kan. Nah, strateginya itu kita memasarkannya bukan di bawah pasaran, ya harga rata-rata pasaran, cuma kita untuk pelanggan itu ada kriterianya sendiri, reseller atau
konsumen buat makan sendiri gitu lain gitu. Dari kalau untuk reseller atau untuk dijual lagi kita ada pengurangan harga gitu. Supaya dia juga bisa jalan, kita bisa jalan gitu. Yang lanjut, menurut Ibu, apakah harga yang diberikan sudah mengikuti pasaran? Ya, bisa mengikuti pasaran. Ada suatu waktu kita lebih murah gitu, supaya kita lebih masuk gitu ke pasaran karena persaingan itu sungguh susah gitu persaingan, apalagi yang dari kita kan dari tangan kedua ya, kalau kita dari ternak dari peternak sama kita kan udah tangan kedua kan. Kadang-kadang peternak sendiri ngasin gitu, bikin produk sendiri dan dia banting harga di pasar gitu kan. Kita kan jadi nggak masuk kan, harga kita nggak masuk, tapi karena kita orang percaya, karena kita menjaga kualitas kita gitu, akhirnya orang banyak cari gitu. Dari harga, maksudnya dari cara kita mengasin itu beda sama orang lain. Untuk harga pasaran sendiri, kalau boleh tahu berapa sekarang? Kalau sekarang itu harga jual, dari harga jual berseller itu pengurangannya Rp200 jadi 28 gitu. Kalau kita jual 3.000 itu kita buat reseller itu 28 gitu. Harga aman. Harga aman. Harga aman. Baik, kita lanjut lagi. Apakah usaha ini melakukan kegiatan promosi penjualan secara langsung dalam memasar produk yang ditawarkan? Dulu ya, kita sering ikut-ikut bazar dari bank dari BRI, kadang-kadang kita diikut sertakan gitu kan, kita UMKM diikut sertakan. Misalnya ada dulu namanya bazar di misalnya kayak pembinaan UMKM, kita selalu disertakan gitu. Dulu iya, tapi sekarang ini enggak. Baik, lanjut. Dalam melakukan promosi usaha ini menggunakan media apa saja? Kadang-kadang media apa ya, jadi sekarang kadang kita masuk ke Shopee juga, mulai online memang gitu. Adanya di Tokopedia dan di Shopee, ya. Untuk langsung mungkin dari mulut ke mulut mungkin ya. Iya, itu yang terutama, itu yang paling maksudnya pemasaran yang paling efektif itu yang dari mulut ke mulut, bukan yang dari gambar-gambar, bukan dari mulut ke mulut kan gitu. Lebih beda, jadi langsung bilang cari tempatnya gitu ya. Baik, itu pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah saluran distribusi atau pemasaran untuk memasarkan produk ini? Memasarkannya ya, memasarkannya, distribusinya, karena kan kita kadang-kadang orang ambil sendiri, kadang-kadang kita antar gitu. Kadang ada pesanan juga. Iya, pesanan kita antar gitu. Kita antar, kadang-kadang orang ambil sendiri ke kita. Siapa sih terus sampai mana lagi untuk pemasaran ini? Tangerang paling jauh, Tangerang, Bandung paling jauh lah. Kalau keluar pulau belum sampai? Keluar pulau baru mau akan. Jadi baru mau akan, semoga baru mau akan ke antar pulau. Cuman kan kita terkendala sama prosedurnya, berbeli dari pelabuhan, dari apa, kita ya mau ke tahap itulah. Semoga ya. Terus apa sih yang menjadi kekuatan dalam perusahaan ini? Kekuatannya ya itulah ya, kekompakan kita ya, kekompakan antara atasan dengan bawahan gitu kan. Itu yang sumber daya manusianya itu karena kita menggunakan separuh mesin, separuh SDM gitu kan ya. Kekuatannya itulah, kekuatan kita, kekompakan kita gitu. Di samping dari kualitas produk kita kan, kalau kitanya kompak gitu, dari pemilihan bahan baku, dari apa, kitanya kompak, mengerti gitu, A, B, C gitu, dia patuh sama kita. Itu kekuatan kita supaya maju itu dari SDM-nya juga gitu. Tadi kan kekuatan ya, terus apakah ada tantangan tersendiri dalam selama ini? Tantangannya itu
karena apa, telur bebek ini selalu mengikuti cuaca kan ya. Bebek ini binatang yang sensitif sekali, artinya dia kalau kena panas dia berhenti bertelurnya, dia kalau kena hujan dia berhenti juga bertelurnya, jadi dia harus suhunya stabil. Nah dari situ terus karena kita ini masih UMKM, jadi maksudnya pendapatan dari bahan bakunya, mendapatkan dari bahan bakunya itu karena kita telurnya telur pangol, jadi bebeknya yang itiknya itu yang lihat yang ditaruh di sawah-sawah itu semakin jauh panen kita semakin berkurang dapat bahan bakunya, iya semakin deket kita banyak banjir bahan bakunya gitu, karena dia mengikuti yang panen gitu. Misalnya panennya sebelah sana, daerah sebelah sana, dia ikut ke sebelah sana, dan otomatis nih si peternaknya menjualnya yang lebih dekat, nggak mau yang jauh-jauh karena ongkosnya lebih besar kan. Ya gitu. Terus apa saja sih peluang yang dapat dimanfaatkan oleh peluangnya itu waktu-waktu misalnya mau Idul Fitri gitu kan, peluangnya besar sekali tuh Idul Fitri, terus ya itu hari-hari besar itu, terutama Idul Fitri yang selalu orang bawa oleh-oleh gitu kan, datang sama kerabatnya bawa oleh-oleh, bahkan dulu cuma sekitar Depok, sekarang Cibuaya mana, mampir dulu ke toko nih beli oleh-oleh buat kerabatnya, satu jinjingan gitu kan, lebih praktis sekarang. Lebih praktis karena kemasannya udah bagus gitu kan, nggak malu-maluin gitu kan, ngasihnya nggak malu-maluin gitu. Iya gitu. Ya modern loh. Jadi baru kemasannya itu bentuknya bagus gitu. Bentuknya bagus, enak dipandangnya, enak dibawanya, nggak malu-maluin lah gitu. Terus untuk bertanya, apakah ada ancaman dalam menjalani usaha? Ya itu kompetitor. Kadang-kadang kan orang lihat-lihat kita tiru, makanya itu harus ada hak paten itu ya, itu yang melindungi kita dari kadang-kadang kan telur asin itu gampang kan dibuatnya, gampang cuma telur bebek, garam sama abu gosok gitu, semua orang bisa. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan dari rasanya kita. Rasa kita beda dari orang lain, dari pemilihan bahan bakunya pun kita nggak asal aja gitu. Kita berkali-kali kita lihat, kita maksudnya kita apa ya namanya ya, kalau itu dikeker, diapain gitu supaya benar-benar ini telur fresh gitu. Jadi jatuh ke konsumennya juga enak gitu kan. Jadi orang komplain sih ada ya, namanya juga bukan hasil produksi pabrik kan ya, komplain kecil, komplain apa namanya. Tapi semua itu kebanyakan itu nggak ada komplain sama sekali, malah apa namanya ya, beli lagi gitu, gitu aja. Repeat ordernya banyak ada gitu. Ya mungkin cukup seperti ini ya, gitu. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Semoga usaha ini makin luas, Amin. Ya. Cukup keluar pulau gitu. Itu cita-cita, itu cita-citanya. Cita-citanya mau keluar pulau, semoga aja ya. Oke, mungkin segitu saja wawancara dari kami. Jika ada yang berminat, silahkan datang ke Telur Asin Milo yang berada di Depok. Enak Ya. bagus. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ekonomi manajerial izin mempresentasikan hasil dari wawancara kami dengan studi kasus telur asin Mak Minul dari Rengas Dengklok dengan judul yaitu strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan telur asin Mak Minul Rengas Dengklok, yang beranggotakan yaitu Helmi Ramadan dan saya Muhammad Syahroni. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam industri telur asin, strategi pemasaran memainkan peran kunci dalam meningkatkan penjualan dan kesuksesan bisnis. Industri telur asin Mak Minul di Rengas Dengklok yang didirikan sejak tahun 1996 merupakan contoh bisnis yang mengalami perkembangan pesat
dengan peminat yang potensial dan modal yang relatif kecil namun menguntungkan. Telur asin Mak Mino menonjol sebagai salah satu pelaku industri telur asin yang patut diperhitungkan. Faktor kualitas produk, lokasi pemasaran strategis, penetapan harga yang tepat, dan promosi yang efektif menjadi fokus utama dalam strategi pemasaran telur asin Mak Mino. Dengan memahami kebutuhan konsumen dan menjaga kualitas produk, Mak Mino siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan observatif, di mana metode deskriptif bertujuan menentukan strategi pemasaran yang efektif lewat dengan menerapkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix seperti yaitu produk, harga, tempat, promosi, sebagai upaya kesejahteraan pemilik karyawan di telur asin Mak Mino Rengas Dengklok. Sedangkan metode observatif atau studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan data lewat dokumentasi dan wawancara langsung dengan pegawai telur asin Mak Mino. Selanjutnya ada sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek sasaran kami penelitiannya itu adalah industri telur asin Mak Mino, dan subjek penelitian adalah orang yang digunakan sebagai sumber data atau informasi dalam penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah Lili Susanti, yaitu selaku pegawai telur asin Mak Mino. Selanjutnya ada prosedur kegiatan kunjungan. Yang pertama, membuat judul artikel. Pada tahap ini, peneliti pertama-tama membuat judul artikel untuk memudahkan peneliti dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber. Judul artikel harus sesuai dengan kelompok peminatan masing-masing. Selanjutnya, mengunjungi industri. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan peneliti di lapangan adalah yang pertama, wawancara dengan pegawai telur asin Mak Mino sebagai subjek dari penelitian mengenai kelangsungan usaha telur Mak Mino. Dan yang kedua, observasi dengan pegawai lainnya tentang proses pembuatan telur asin yang enak dan berkualitas baik. Selanjutnya ada hasil wawancara strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang dihasilkan dan dipasarkan oleh industri telur asin Mak Mino yaitu telur asin saja, tidak ada produk lainnya. Mereka sangat menjaga kualitas rasa dengan cara memakai bahan-bahan yang berkualitas agar selalu dapat bersaing di pasaran dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara maksimal. Yang kedua, harga. Penerapan harga yang dilakukan telur asin Mak Mino ditinjau dari biaya produksi, biaya sumber daya manusia, harga yang ditetapkan persaingnya, serta harga pasaran yang berlaku. Yang ketiga ada promosi. Industri ini belum memaksimalkan promosi di media sosial. Mereka hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut karena produk mereka sudah banyak dikenali oleh konsumen dan mereka memberikan kesempatan kepada mitra untuk melakukan promosi. Dan yang keempat yaitu ada tempat. Lokasi pemasaran yang strategis untuk kemajuan usaha dan juga dapat diketahui mereka. Maka pemasaran telur asin yang diproduksi oleh industri telur asin Mak Mino berada di pusat keramaian di Jalan Raya Rengas Dengklok. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara ini. Di sini ada hasil wawancara penjualan. Untuk yang pertama, di sini ada laba. Cara yang mereka lakukan agar bisa mendapatkan laba tersebut yaitu dengan meningkatkan volume penjualan, memperluas area pemasaran, serta meminimalisir biaya produksi. Ada peningkatan laba yang didapatkan di tahun ke tahun. Namun pada saat 2020 sampai 2021, tepatnya saat pandemi COVID-19, penghasilan labanya menurun karena berkurangnya permintaan konsumen terhadap produk telur asin ini. Lalu yang kedua ada pertumbuhan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lili Susanti, yang yakni pegawai usaha telur asin Mak Mino, yang itu hasil produksi telur asin ini menurut mereka sudah bisa dinilai mengalami pertumbuhan karena industri telur asin Mak Mino ini sampai sekarang masih mampu tumbuh dan bertahan di pasaran walaupun pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan penjualan dan banyaknya pesaing di pasaran. Lalu di sini ada pembahasan untuk diagram 1. Di sini ada analisis masalah pada industri telur asin Mak Mino. Untuk yang pertama dari produk, yaitu telur asin yang dihasilkan mungkin memiliki kualitas yang berbeda-beda sehingga mengurangi kepercayaan konsumen.
Lalu yang kedua ada harga. Konsumen mungkin sangat sensitif terhadap perubahan harga. Lalu ada tempat, produk telur asin mungkin tidak tersedia di tempat yang potensial. Lalu yang terakhir ada promosi. Media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal untuk promosi. Lalu kita lanjut ke pembahasannya, yaitu dalam upaya meningkatkan penjualan telur asin Mak Mino, berbagai strategi pemasaran telah diterapkan melalui wawancara dengan pegawai dan observasi proses produksi. Ditemukan bahwa fokus strategi pemasaran terletak pada produk, promosi, dan distribusi. Telur asin Mak Mino hanya memproduksi telur asin berkualitas tinggi dan telah terdaftar sejak 1996. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan penjualan akibat persaingan industri telur asin lainnya dan kurangnya efektivitas promosi. Untuk mengatasi hal ini, strategi pemasaran yang direkomendasikan termasuk melakukan promosi offline dan online secara seimbang, dan memperluas area pemasaran hingga keluar daerah, dan meningkatkan volume produksi dengan strategi yang tepat. Telur asin Mak Mino diharapkan dapat terus tumbuh dan bersaing di pasar yang dinamis. Lalu di sini ada upaya peningkatan penjualan. Untuk yang pertama, promosi yang dilakukan oleh industri ini seharusnya seimbang antara promosi offline dan online. Mereka sebaiknya menyadari pentingnya melakukan promosi produk melalui internet atau media sosial seperti Facebook, Instagram, Shopee, Tokopedia, Twitter, dan lain-lainnya. Karena di era modern ini, seperti sekarang, banyak orang yang lebih menyukai berbelanja online daripada langsung berbelanja ke pasar. Lalu yang kedua, di sini ada sebaiknya memperluas area pemasaran sampai ke seluruh daerah di Karawang hingga keluar daerah Karawang, bahkan ke antar pulau. Salah satu alasannya karena telur asin ini cocok dijadikan sebagai oleh-oleh. Konsumsi akan mudah dapatkan produk telur asin ini apabila produk tersebut sudah tersedia di berbagai daerah. Lalu yang ketiga ada memperbanyak volume produksi. Hal ini akan berpengaruh terhadap laba yang akan didapatkan. Lalu yang terakhir, memberikan beberapa diskon yang bervariasi kepada konsumen agar konsumen bisa lebih melihat produk kita dengan harga yang murah tapi mendapatkan barang yang berkualitas. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Industri telur asin Mak Mino telah menerapkan strategi pemasaran berdasarkan konsep marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk meningkatkan penjualan, mereka fokus pada kualitas produk, harga terjangkau, lokasi pemasaran strategis, namun masih kurang efektif dalam promosi. Untuk mengatasi penurunan penjualan dan meningkatkan daya saing, disarankan agar Mak Mino seimbang dalam promosi offline dan online, memperluas area pemasaran ke wilayah yang lebih luas, dan meningkatkan volume produksi. Dengan strategi yang lebih komprehensif, diharapkan Mak Mino dapat terus berkembang dan bertahan dalam persaingan telur asin. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.